Mari mengenal lebih dekat lagi tentang apa itu penyakit hepatitis. Halo sobat semua, Assalamualaikum. Hepatitis adalah kondisi peradangan di liver atau bahasa umumnya adalah peradangan hati yang bisa disebabkan oleh infeksi virus yang disebarkan dengan mudah dari penderita ke orang sehat. Misalnya lewat makanan, jarum suntik, hubungan intim dengan orang yang terinfeksi, menggunakan WC bersamaan dengan penderita hepatitis, dan berbagai faktor lain yang mungkin terjadi di luar dugaan medis. Saat seseorang mengalami hepatitis, sel-selnya perlahan-lahan akan mati, sehingga liver tidak bisa berfungsi dengan baik. Kondisi ini bahkan bisa mempengaruhi organ lainnya seperti otak dan ginjal. Dalam kondisi normal, tugas pokok liver atau hati ini adalah untuk menyaring darah sebelum darah tersebut dialirkan ke peredaran darah di seluruh tubuh. Jika ada toksin atau racun atau radikal bebas, liver akan melakukan detoksifikasi atau pembersihan zat berbahaya tersebut. Selain itu, liver juga berfungsi untuk mengalirkan bilirubin ke dalam kantong empedu usus. Liver juga memproduksi faktor-faktor pembekuan darah yang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pendarahan. Pada kasus hepatitis, semua fungsi liver tersebut akan terganggu. Racun yang harusnya didetoksifikasi akan tertumpuk di dalam darah dan akan memengaruhi otak. Penderita hepatitis bisa mengalami disorientasi, mengantuk terus, atau bahkan tidak sadarkan diri. Bilirubin pun tidak dapat dialirkan kemana-mana dan menumpuk di liver. Lama-kelamaan, bilirubin dilepaskan ke dalam peredaran darah dan tersebar ke seluruh tubuh. Hal ini menyebabkan mata dan kulit penderita hepatitis terlihat kuning. Lalu, apa sih bilirubin itu? Bilirubin adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Zat inilah yang memberikan warna kuning pada tinja dan urin. Produksi faktor pembekuan darah juga tak berjalan dengan baik karena hepatitis, dan akibatnya tubuh akan mudah mengalami pendarahan. Kulit menjadi mudah lebam karena pendarahan di bawah kulit. Selain itu, gusi pun bisa mudah berdarah. Pendarahan di dalam saluran pencernaan juga bisa terjadi, dan akibatnya penderita hepatitis mudah muntah darah atau buang air besarnya seperti diare berwarna hitam. Berikut adalah penjelasan singkat dari virus hepatitis. Berdasarkan jenisnya, virus hepatitis dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, virus hepatitis A. Hepatitis A dapat menjangkiti seseorang melalui makanan yang terkontaminasi oleh tinja yang mengidap penyakit hepatitis A. Selanjutnya yaitu virus hepatitis B. Hepatitis jenis ini ditularkan melalui kontak darah oleh seseorang yang telah terinfeksi. Selanjutnya yaitu virus hepatitis C. Hepatitis jenis ini sebagian besar ditularkan melalui perpindahan darah seperti pada hepatitis B. Selain itu, hubungan intim juga dapat menyebabkan hepatitis C walaupun terbilang jarang. Hepatitis C awalnya terlihat ringan, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kronis. Sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah jenis hepatitis ini dan masih dalam tahap penelitian. Selanjutnya, virus hepatitis D. Virus hepatitis ini yang menyebabkan infeksi hanya terjadi pada seseorang yang juga mengidap penyakit virus hepatitis B. Selanjutnya, virus hepatitis E. Virus ini umumnya disebarkan melalui konsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi.
Virus ini adalah penyebab umum dari wabah hepatitis yang terjadi di kebanyakan negara berkembang. Vaksin untuk penyakit ini sedang dikembangkan, tetapi persediaannya masih terbatas. Kutip dari Liputan 6, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali memperingatkan bahaya virus hepatitis. Hal ini terkait jumlah kematian akibat virus ini yang terus meningkat sebesar 22%. Apa saja sih penyebab penyakit hepatitis? Hepatitis bisa disebabkan oleh beragam kondisi dan penyakit. Namun, biasanya penyebab yang paling sering adalah karena infeksi virus. Selain disebabkan oleh virus, hepatitis juga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, konsumsi alkohol secara berlebihan. Konsumsi alkohol secara berlebihan bisa menyebabkan peradangan pada hati atau hepatitis dan menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati, sehingga fungsi hati akan terganggu. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal hati dan sirosis atau pengerasan hati. Selanjutnya, penggunaan obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obat melebihi dosis dan paparan racun juga dapat menyebabkan peradangan pada hati. Kondisi ini disebut toksik hepatitis. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan karena autoimun. Pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan sel. Apa saja faktor resiko penyakit hepatitis? Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita hepatitis diantaranya kurangnya menjaga kebersihan seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus hepatitis, atau makanan yang tidak dimasak hingga matang, berbagi penggunaan barang pribadi dan jarum suntik dengan orang lain, melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan penderita hepatitis akibat infeksi virus, memiliki penyakit infeksi akut dan kronis, memiliki penyakit autoimun, memiliki riwayat hepatitis dalam keluarga, sering menerima transfusi darah, terutama bila darah yang didonorkan tidak mulai pemeriksaan ketat dan alat yang digunakan tidak steril. Gejala apa saja yang harus diketahui penderita hepatitis? Pada tahap awal, penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala apapun. Sampai akhirnya penyakit ini menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi hati. Pada hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus, gejala hepatitis akan muncul setelah penderita melewati masa inkubasi. Masa inkubasi tiap jenis virus hepatitis berbeda-beda, yaitu sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Berikut adalah beberapa gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis, yaitu mual, muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan atau penyakit kuning. Itu tadi adalah beberapa penjelasan singkat tentang penyakit hepatitis yang bisa saya uraikan. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya maju dan berkembang, agar bisa selalu memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum.